Pagi ini Tuhan kami datang dengan luapan rasa syukur. Karena Engkau begitu setia, Engkau menjagai kami Tuhan sepanjang minggu yang baru aja lewat. Dengan ungkapan syukur itu Tuhan, sekarang tiba waktunya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Kami buka hati kami buka pikiran kami, supaya firman-Mu itu seperti biji yang tertanam di tanah yang subur dalam hati kami. Ini kami Bapa, kami sambut kebenaran-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan melalui hambanya yang sudah hadir tengah-tengah kita, yang kita kenal baik, Pak Pastor Rubin Ong. Silakan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya, baik-baik ya. Sebetulnya jawab biasa-biasa saja juga nggak apa-apa. Nggak harus luar biasa ya. Sebab yang saya tahu jantung kalau berdetak luar biasa, nah itu nggak baik gitu ya Bapak Ibu ya. Ada waktunya biasa nggak apa-apa. Nah senang ada di Levos Community. Ini sebuah kepercayaan buat saya. Satu anugerah untuk kembali ada di tengah-tengah community ini. Ya. Nah senang juga hari ini pelayanan bareng dengan anak yang saya kenal, bayangkan. Sebelum Indonesia merdeka, ya namanya Fandi. DP istri itu anak yang saya bina cukup lama, ya jadi nggak tahu, adakah? Nggak ada ya, oke, ya. Nah dia, jadi kayak kita tadi lihat konser Krispati ya kayaknya ya, saudara. Saudara nggak perlu beli tiket, penyanyinya Krispati ada di sini, ya. Ya ini dia kan penyanyinya Krispati sekarang. Oh nggak tahu ya Bapak Ibu? Oh nggak tahu loh Van. Memang generasi lama kayaknya ya, memang generasi sekarang udah beda. Nah. Gak bermaksud sok tahu, menggurui atau apa. Saya katakan ini bukan mengada-ngada karena saya juga masih banyak belajar Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya dikasih tema oleh Pastor Wigan. Dia sudah kasih beberapa clue karena minggu lalu kita ada bersama-sama di konser kebangsaan di Jawa Tengah. Pastor Wigan join sama saya dengan Ibu Anne juga. Nah temanya Bapak Ibu bulan ini Levos adalah talking about family kalau nggak salah ya Bang ya. Soal keluarga ya. Nah. Banyak angle yang sudah diberikan, saya lihat beberapa cuplikan khotbahnya Pak Wigan soal Timios, yaitu ada di Hebrew chapter 11, kalau Bapak Ibu masih ingat ayat yang ketiga, itu tentang bahwa kita hormati keluarga sebagai itu tuh, sebagai lembaga institusi ilahi. Nah saya tidak akan membahas itu, tapi nggak tahu kenapa, semalam tiap hari Sabtu saya tidak pernah mau keluar dari maksudnya rumah, karena banyak yang ngajakin kadang makan apa-apa ya, saya bilang, maafkan, saya kalau Sabtu memang kemanapun ya sore saya sudah ada di kamar, saya belajar, saya merenung, saya menyembah Tuhan ya. Nah nggak tahu kenapa Bapak Ibu ya, Tuhan taruh ini di hati saya. Ini saya yang mengajar ini sebetulnya kira-kira udah 20 tahun yang lalu dengan tim saya, yaitu tentang prinsip fathering ya. Di tim kita itu nyawa kita ada 3 saja. Jadi kalau gereja mau nyawanya apapun ya sebenarnya nyawa yang baik itu ada 3 saja. DEF. Discipling, equipping, dan fathering. Kalau ada 3 nyawa ini Bapak Ibu, udah paling mantap. Ya, pemuritan, kemudian melengkapi, dan kemudian pembapaan. Itu nyawa komunal itu. Mungkin Bang Ruli bisa breakdown itu lebih tajam lagi. Discipling, equipping, dan kemudian fathering. Ya, kita nanti bisa banyak diskusi soal ini. Karena ini diperlukan sekali. Nah, Bapak Ibu, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba Tuhan ingatkan saya pada sebuah Amsal yang ditulis oleh raja yang sukses, namanya Salomo. Ya, menurut Alkitab ini, menurut Alkitab, tidak akan ada raja seperti dia setelah dia atau sebelum dia. Tidak ada secara manusia. Ya, Yesus kan memang Tuhan. Jadi tidak akan ada raja sebelum dia atau sesudah dia yang hikmatnya, yang hebatnya seperti dia. Menurut banyak orang, dia itu bangun bait Allah itu hampir, kalau kurs sekarang itu 1.700 triliun rupiah. Kalau kurs sekarang. Imagine ya Bapak Ibu bisa bayangkan itu, emas semua.
Ya, itu menurut tafsiran satu orang. Ya, boleh saja lah orang menafsirkan, toh itu nggak sesat juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian dari banyak Amsal. Nah, menurut saya kitab Amsal itu adalah kematangan dia. Dia mature as a king. Dia dewasa. Kidung Agung kan memang hikmat raja muda. Dia masih muda, Kidung Agung ya. Tapi Amsal itu adalah kematangan dia sebagai seorang raja. Cuman nggak enaknya pengkhotbah itu adalah kebodohan seorang raja tua karena salah keputusan dalam hidup. Makanya diberkata semua sia-sia. Ya, ini orang paling kaya, paling pinter, paling hebat, udah paling semua. Seorang motivator yang kalau dia selenggarakan acara motivasi, itu seluruh dunia datang. Termasuk Ratu Sheba yang berpengaruh waktu itu. Ini memang orang memang hebatnya luar biasa. Tapi kemudian dia menulis banyak hal. Nah, di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 kita coba lihat ya. Ini bicara tentang transgenerational blessing, transgenerational influence. Ya, ini berkat antar generasi as a family. Kita itu, Bapak Ibu, kenapa ya keluarga itu diserang dengan cara kasar, sangat jahat. Maaf, saya pakai bahasa jahanam sekali sekarang. Keluarga begitu diserang dengan isu misalnya identity gender, persamaan hak. Ya, orang menuntut bahwa ya nikah sekarang bukan lagi sebuah ekspresi covenant tapi menjadi sebuah apa ya, hanya keadilan sosial saja. Jadi kalau kamu cinta ya nggak apa-apa, kawin saja. Even dia laki sama laki atau perempuan sama perempuan, kan keadilan sosial kan. Ya, udah. Jadi isu HAM sudah bergesernya ke arah kepentingan manusia. Dan saya kaget loh. Ada satu hamba Tuhan senior yang saya hormati namanya Pak Pendeta Insinyur Timotius Subekti, pengajar akhir zaman yang sangat bagus di Semarang. Karena saya dulu lama di Semarang, Pak Bekti itu ya salah satu orang yang jadi teladan ya di kota Semarang. Ya, belum lama saya dari sana. Bapak Ibu, beliau pernah berkata, saya kaget. Pokoknya semua HAM yang melanggar firman itu antikris. Ya, isu HAM kalau sudah melanggar firman, Bapak Ibu mesti hati-hati. Itu adalah antikristus. Ya, itu. Ya kan? Coba. Paus dilindungi, bayi digugurkan. Ngeri kan Bapak Ibu? Ya. Orang demo untuk hal yang tidak penting, tapi untuk hal yang esensial tentang kehidupan. Orang tidak peduli soal itu. Nah, kita perlu mencerna kata-kata dari pendeta-pendeta yang memang keteladanannya kuat Bapak Ibu ya. Nah, Amsal 13 ayat 22, ini yang Amsal katakan. Saya akan sharekan ini tentang warisan kehidupan. Ya, nanti saya berhubungan dengan berkat juga ya Bapak Ibu ya. Ini dia. Orang baik. Kata baik itu berarti karakter. Karena baik di sini adalah karakternya Tuhan. Makanya kredo terkenal di Israel itu adalah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk apa? Selama-lamanya kasih setianya. Itu mau perayaan apa saja selalu kredo ini diucapkan. Mau di kelahiran, kawinan, kematian, apa saja. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. For the Lord is good. Tadi dinyanyikan oleh Fandi. Ya, itu memang betul. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, ayat bagian kedua itu hanya terjadi kalau bagian pertama kita lakukan. Gak bisa Bapak Ibu, sebab ini sebab akibat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata Salomo berkata bahwa memang betul. Kenapa sih keluarga itu penting berpikir untuk meninggalkan warisan buat generasi berikutnya. Makanya saya putuskan dalam hidup ini saya tidak mau bertempur untuk hidup saya. Saya mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada hidup saya. Yaitu next generation, generasi berikutnya. Ya, saya ingatkan buat di sini jangan kita sembarangan Bapak Ibu. Karena apapun yang kita lakukan itu akan transfer pada generasi berikutnya. Ya, dan ini sedang diserang. Ya, saya tidak fokus kemana-mana, tapi nanti fokus saya kepada roh keakuan, individualisme yang sekarang lagi menyerang. Supaya berantakan semua generasi. Ya Bapak Ibu ya. Nah makanya Bapak Ibu kalau lihat ya. Sebelum Yesus turun jadi manusia, itu selalu, nggak tahu kenapa ya. Nama Tuhan itu selalu belakangnya pasti ada nama orang. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu selalu. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu kan antar generasi. Jadi kalau saya boleh berkata, Yakub itu tahu Tuhan dari Ishak. Ishak itu tahu Tuhan dari Abraham. Ini yang disebut dengan peralihan generasi.
Nah, impartasinya itu adalah karakter yang kuat. Ya, saya nggak isu soal duit ya, karena gampang. Orang kalau karakternya benar nggak mungkin lah terlunta-lunta. Nggak mungkin. Yang Daud sudah berkata, dari kecil sampai aku tua, nggak pernah orang benar, anak cucunya jadi pengemis. Anak cucunya diberkati Tuhan. Anak cucunya tidak meminjam, tapi memberi pinjaman. Kok nggak ada yang amin, Bapak Ibu? Ya, nah, kenapa sih Pak Rubin kok penting bicara ini? Karena begini Bapak Ibu, berkat itu kelihatannya cuman hanya ucapan, tapi implikasinya itu kepada kehidupan nyata. Ya misalnya Bapak Ibu ya, waktu Esau kehilangan berkat kesulungan, dia tuh menangis meraung-raung kayak orang kesurupan. Padahal kan cuman perkataan saja dari Ishak. Ya, jadi memang orang tua itu akan mewariskan kepada generasi berikutnya. Nah kalau saya bilang jangan protes, Pak saya belum punya anak secara daging, gak apa-apa. Kan ini bicara juga anak-anak rohani. Saya punya anaknya satu, Tuhan kasih. Itu pun sebenarnya saya pengen punya anak banyak sebetulnya. Yalah, nanti kalau ada sensus masa pendeta kalah jumlahnya sama penjahat. Kan penjahat anaknya banyak-banyak, sementara pendeta anaknya satu. Ya, enggak. Karena memang Tuhan kasih satu saja. Nem, kamu main saja jangan ketawa. Enggak lah, saya bercanda sama dia ya. Saya sudah deal dari depan sana tadi setelah ketemu Pak Budi kok. Saya tak suruh, dia suruh dampingin saya sebentar lah ya. Karena saya kan harus ditatap begini, kalau nggak ada background musik takut ya saya. Saya tuh sampai hari ini Bapak Ibu tahu gak, udah hampir 30 tahun lebih pelayanan. Setiap mau khotbah selalu gemetar ketakutan. Makanya saya kalau nggak berdoa, merenung, belajar, saya nggak berani khotbah. Asli. Ya, terus saya bangun mesti early morning. Tadi pagi jam 3 itu saya sudah berdoa untuk Bapak Ibu. Saya doakan supaya ada lawatan. Makanya saya bisa nyantai ketawa karena tadi saya sudah menangis. Lah kalau tadi pagi saya ketawa, pasti sekarang menangis saya. Ya. Saya tadi pagi, makanya sudah saya bilang Tuhan berjalan di depan saya. Tuhan sampaikan apa yang jadi hati Tuhan lewat mulut saya. Nah ini hati Tuhan buat kita semua termasuk buat saya. Nah Bapak Ibu kembali apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Nah ini bukan soal hanya anak kandung, tapi ini generasi berikutnya. Nah sekarang ini lagi diserang Bapak Ibu. Ya isunya boleh ditarik macam-macam. Saya nggak tahu Pak Leo mungkin setuju dengan saya. Sekarang ini yang namanya keteladanan itu langka kering banget. Makanya jangan kaget ya Bapak Ibu. Generasi sekarang itu tidak respect sama institusi. Institusi apapun termasuk institusi gereja. Makanya saya berharap Life House ini jadilah gereja yang bisa dipercaya oleh kota dan bangsa. Karena rasa percaya sudah habis sekarang. Ya, orang saling serang kiri kanan. Karena ini sebetulnya serangan Bapak Ibu. Nah ini sebetulnya serangan individualisme. Nah ternyata keluarga itu tidak mungkin meninggalkan warisan kalau tidak diberkati. Tapi tidak mungkin diberkati kalau keluarga tidak hidup dalam konsepnya Tuhan. Nah konsepnya Tuhan itu adalah kita. Komunal. Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya Bapak Ibu, udahlah Pastor Wigan, Pastor Ruli sudah membahas ini secara detail lah pasti soal konsep ini. Ya. Nah, yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Jadi konsep komunal ini, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar dan rupa memakai kata demuth. Itu seperti itu tuh. Ya kalau Bapak Ibu lihat ya, mata uang itu gambarnya siapa itu menunjukkan orang itulah yang menguasai negara itu. Bisa saja beliau sudah meninggal. Ya misalnya gambarnya uang pecahan di Indonesia paling gede kan 100.000 selalu Pak Insinyur Soekarno. Yang saya tahu ya sepanjang saya hidup di Indonesia tidak pernah uang yang paling besar itu gambar yang lain. Ya, kayaknya ya selalu beliau. Ya gak apa-apa sebagai founding fathers beliau adalah orang yang memang layak untuk dapatkan itu kan. Selalu. Ya selalu. Ya, nah Bapak Ibu itu gambar itu sebenarnya itu tuh. Bahwa menunjukkan, oh iya ini yang berkuasa di bumi ini. Nah kita itu diciptakan dengan pola begitu. Kita. Katakan kita Bapak Ibu. Bukan aku. Aku itu selalu punah pasti. Makanya yang soliter punah, yang solider itu pasti tahan lama. Semua yang soliter punah. Ya aku itu kan, aku itu bahasanya setan. Ya aku loh. Nah itu.
Ya aku, itu Yesaya 14 ayat 13. Aku mau naik, aku mau duduk, aku mau bertata, aku mau bersemayam, aku mau disembah, aku. Itu 5 kata aku, diajar oleh 5 luka di salib. Luka di kepala, luka di tangan kiri, luka tangan kanan, luka kaki, luka lambung. Makanya aku itu harus itu tuh, aku di pikiran harus diajar, aku di tangan harus diajar. Kerjaan sembarangan pokoknya aku untung, yang lain ya, nggak untung nggak apa-apa. Itu aku semua itu. Perjalanan pokoknya aku. Nah itu dari pekerjaan perjalanan pikiran kemudian hati itu harus dipaku di kayu salib. Aku yang tidak laku, aku yang kaku yang tidak laku ini harus dipaku. Ya. Nah, oke, saya lebih kekinian apa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, saya bukan anti media. Tapi saya melihat ya media itu sekarang menciptakan orang kembali kepada sistem aku itu, yaitu individualisme. Padahal begini, dalam komunal itu yang namanya dialog, intonasi, emosi, kemudian apa, sentuhan itu penting banget. Sekarang mulai digantikan dengan simbol-simbol apa itu namanya, emosikon begitu ya, kayak simbol-simbol ya. Ya kan. Sekarang digantikan begitu. Dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, orang di dunia maya begitu kan bisa terjadi kepura-puraan. Dia kayaknya tertawa padahal belum tentu tertawa. Ya, dia kayaknya menangis padahal dia belum tentu menangis juga. Kita nggak tahu kan. Ya, tapi ini kan terus kemudian orang sekarang menyerap semua informasi dari apa? Ya kalau nggak Twitter, Facebook atau yang lain. Saya sekali lagi nggak anti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi mesti hati-hati, bijak gunakan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kembali serangannya apa sebetulnya? Kita nggak bisa lepas dari ini. Ya, sekali lagi saya katakan saya nggak anti itu, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu kan. Tapi spirit yang terjadi kan begini, individualisme sekarang luar biasa. Makanya sorry ya, gereja itu tempat fellowship kalau sudah tidak ada lagi fellowship, ya bukan gereja. Kita nggak lagi punya hubungan satu dengan lain, ada kasta-kasta di gereja, nggak boleh lah. Rasis nggak boleh, nggak boleh. Rasis saya nggak ngomong cuman suku ya. Tapi orang nggak mau kemudian ya milih-milih bersahabat. Ya. Jadi individualisme ini sekarang menyerang keluarga karena memang keluarga lagi diserang dengan cara yang luar biasa. Nah akibat dari individualisme apa? Banyak hal, misalnya dialog jadi nggak ada sekarang. Padahal waktu dialog Bapak Ibu, ya itu tahu Bapak Ibu, orang kalau dialog itu saling memperhatikan, rasa berharga jadi muncul. Ya, jadi kalau dialog itu Bapak Ibu, ya saling memperhatikan kemudian begini, bisa saling mengungkapkan hati dan perasaannya. Itu memang berbeda sih Bapak Ibu. Nah karena dialog sekarang makin menurun, yang terjadi apa? Loyalitas jadi nggak ada. Padahal loyalitas itu butuh apa? Butuh penyerahan diri, waktu dan hak. Saudara tidak mungkin bisa loyal di level sini kalau saudara tidak memberi waktu, tidak memberi kehidupan, tidak memberi hak saudara. Ya susah, nggak bisa. Ya, makanya saya memang saya di sini ini bersahabatlah dengan leader yang ada. Tapi kan memang saya bukan komitmen kemudian di levels, bukan. Karena jujur kan saya nggak memberi waktu, nggak memberi hak saya untuk saya melayani, kan nggak ada. Saya datang kalau pas diundang, walaupun saya bukan cowok panggilan sebetulnya kan. Nah saya diundang saja untuk pelayanan. Ya, tapi orang-orang yang berkomitmen ya itu sebuah bentuk loyalitas. Nah sekarang menurun, loyalitas menurun Bapak Ibu. Ya. Orang cuma datang ya datang saja, yang penting tepuk tangan, toh nambahin pahala supaya masuk surga lah. Kan saya kasih waktu, kasih duit di gereja sudah selesai. Nah sorry, kekristenan gak begitu. Terlalu murah kekristenan begitu. Wong harganya salib kok. Jadi saya ngomong serangan terhadap keluarga, nanti ujungnya sebetulnya supaya apa Bapak Ibu? Nah kalau loyalitas gak ada, yang terjadi adalah kepercayaan menurun. Ya, saya lihat ya, saya nggak tahu Bang Ruli ngamati itu atau tidak. Ini spirit medsos itu salah satunya. Rasa bersalah orang itu sudah nggak ada lagi. Orang nggak lagi punya rasa bersalah kalau melakukan yang salah. Padahal rasa bersalah itu penting karena itu menjadi wasit yang membuat hati nurani kita itu masih membedakan yang salah mana yang benar mana. Dan itu sudah hilang loh Pak Budi. Saya lihat ya, saya lihat saja, saya ngamati. Ya, rasa bersalah penting Bapak Ibu. Saya nggak ngomong saudara terintimidasi ya, enggak. Oh ya, apalagi Bapak Ibu ya kalau masih punya kick inside ya.
Misalnya kita mau salah aja sudah ketakutan. Itu bagus. Bapak Ibu itu mau lakukan yang jahat. Itu deg-degan di dalam. Itu keren Bapak Ibu. Jangan hilangkan itu. Jangan. Ya, ada orang berkata, saya itu jahat tapi kok enggak deg-degan Pak, malah bisa menyembah Tuhan. Ya ampun. Saya ngomong jangan bangga, itu hatimu sudah membatu kayak Firaun. Ya, rasa bersalah penting. Supaya kita itu gampang dibawa kepada hati yang bertobat Bapak Ibu. Saya bukan ngomong diintimidasi bersalah enggak. Ya enggak, tapi itu Bapak Ibu. Nah kalau ada orang berkata, saya enggak bikin apa-apa kok deg-degan Pak. Ya periksa ke laboratorium, itu kan bisa saja kolesterol tinggi atau diabetes ya. Saya enggak ngomong itu, dokter lebih tahu lah daripada saya ya. Nah tapi itu penting Bapak. Nah ini yang sekarang terjadi, akibatnya apalagi yang tadi saya sudah katakan. Kepercayaan menurun, sorry ya sekarang ya. Orang-orang itu lebih mau menaruh dananya pada yayasan sosial dan sukarelawan. Gereja saja sekarang enggak dipercaya loh. Makanya tadi saya katakan, keluarga di Levos, jadilah orang yang bisa dipercaya. Gereja ini harus jadi bisa dipercaya. Karena memang kita punya hati yang berbeda. Ya, saya belum sempurna, tapi saya mengejar dalam hidup saya. Saya mau jadi orang yang bisa dipercaya. Sebab sorry, pendeta kalau sudah tidak lagi bisa dipercaya, berhenti pelayanan. Mau transfer apa hidupnya? Pendeta kalau sudah tidak lagi punya moral, berhenti pelayanan. Mau impartasi apa? Gak ada. Teori, ya ampun. Di YouTube banyak. Saya ini bukan jago khotbah. Ya begini aja, cara khotbahnya ya seenaknya. Mungkin kalau cara khotbah ya kayak katrok desola nggak jelas. Tapi please, nah Bapak Ibu begini, ini impartasi buat generasi berikutnya. Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Kita udah nikmati, tapi pertanyaan saya, untuk generasi berikutnya, apa yang akan kita buat? Nah, begini, saya kasih contoh ya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini saya kok rasa kayak salah khotbah ya dari wajah Bapak Ibu kayaknya nih. Ya oke, saya kasih contoh saja. Pentingnya berkat antar generasi. Yakub itu so tua mau mati. Saya mau difotokan. Keren ya. Atau candid ya, pura-pura saya ke sana ya. Tapi jarang dikirimin fotonya dari Levos loh, saya nggak tahu. Padahal sering difoto. Kayaknya nggak dicetak cuman untuk. Oke. Kejadian pasal 48, coba kita lihat. Ayat yang pertama. Ini Yusuf itu ya Bapak Ibu, tahu apa itu artinya menjadi orang yang berpikir buat generasi. Saya ingatkan orang tua, saya ingatkan para anak-anak di sini, ya impartasi keteladanan penting. Sekarang keluarga lagi diserang sisi ini. Saya tidak bisa jelaskan banyak hal ya Bapak Ibu, tapi saya ingatkan buat Bapak Ibu, ini semua di belakangnya setan. Dan lihat wajah saya, kalau serangan semua ini adalah di belakangnya setan, sorry itu saya, tidak ada kekuatan dunia yang bisa mengalahkannya. Mau negara superpower kayak Amerika, mau orang hebatnya kayak apa, nggak bisa mengalahkan kekuatan ini. Kecuali satu, orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Kita nggak bisa kalahkan ini Bapak. Nah, Yusuf ini saya nggak tahu, ini orang luar biasa Bapak Ibu ya. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Biasanya kalau kita punya orang tua sudah sakit, oh ya papa sakit ya. Ya udah. Ya apalagi sakitnya belum terlalu apa ya, nanti nunggulah beberapa hari. Tapi yang hebat, Yusuf itu tahu ada sesuatu. Bahwa begini, generasinya Yakub akan selesai. Dan akan turun kepada generasi berikutnya, terutama anak-anaknya namanya Manasye dan Efraim. Coba kita lihat ya. Lalu dibawanya lah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Aneh. Oke, kita compare sebentar Kejadian 49 ayat yang pertama. Semua saudara Yusuf itu nggak datang. Diundang baru datang. Makanya nanti coba lihat ya, Bapak Ibu kalau pembelajar Alkitab Bapak Ibu akan terkejut. 12 suku Israel. Memang saya aneh Bang Ruli, saya nggak tahu. Yakub itu spesial ya. Abraham itu kan yang dipilih cuma satu anaknya. Bukan Ismail tapi Ishak. Ishak yang dipilih cuma satu anaknya.
Bukan Esau tapi Yakub. Tapi yang aneh Bapak Ibu, Yakub itu 12 anaknya itu dipilih, tapi yang spesial memang hanya 2, yaitu Yusuf dan satu lagi Yehuda. Tapi 12-12-nya suku ini menjadi bangsa. Yakub itu memang spiritualnya keren Bapak Ibu dibandingkan Esau. Makanya dia tuh suka tinggal di rumah, dapat pembelajaran dari mamanya. Sementara Esau itu sukanya keluar-keluar itu. Interestnya dia bukan pada hal rohani. Saya lihat ya, orang itu kalau interestnya pada hal yang bukan rohani, selalu omongannya itu, ya itu, cuman soal uangnya berapa ini, apa sih nanti, apa sih, ke depan gimana ini, ya apa sih. Hal-hal rohani tidak pernah dibicarakan. Tapi memang Yakub ini beda. Makanya 12 anaknya jadi sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Cuman yang aneh lagi, nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, 2 anaknya itu nggak masuk di 12 suku yang dicatat di perjanjian baru. Sebab yang pertama, suku Dan itu hilang karena Dan adalah suku yang pertama kali menyembah berhala, Gon. Yang kedua aneh lagi, Yusuf nggak ada. Digantikan oleh Manasye dan Efraim. Malah yang aneh lagi, Manasye dan Efraim yang notabene cucunya dia diangkat jadi anaknya. Itu di Alkitab cuma ditulis sekali, setelah itu gak ada lagi. Seorang kakek ngangkat cucu jadi anak, masuk di warisan keluarga. Oh, Yusuf itu tahu ini. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di hari kemudian. Ini for next generation, pertempuranmu, berkatmu, kapasitasmu, nilaimu, tujuan hidupmu. Jadi yang lain itu dipanggil, sementara nggak tahu Yusuf itu bisa menangkap pewahyuan. Oh, papa sakit, it's time ini, saya harus datang. Dan dia bawa 2 anaknya. Sibuk loh Yusuf Bapak Ibu. Dia raja, dia penguasa, dia pengatur ekonominya Mesir. Tapi dia tahu sesuatu. Nah sekali lagi, berkat itu hanya ucapan kelihatannya. Tapi gak main-main, ucapan yang dipenuhi oleh roh Tuhan itu beda Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar dan baca firman, tangkaplah sesuatu yang ilahi, jangan biasa. Misal ya contoh lagi, kenapa ya kok persembahan Habil yang diterima, Kain enggak? Pada zaman dulu orang itu belum makan binatang. Orang makan binatang di Kejadian 9 setelah peristiwa air bah. Tapi kenapa? Saya yakin ini imajinasi ya Bapak Ibu. Bisa benar atau benar banget. Ya membela diri lah ya, bisa benar atau benar banget. Jadi waktu mereka lagi makan, Adam ngobrol. Dulu itu papa nggak di sini, papa itu di Eden. Tapi ini gara-gara mamamu tergoda makan buah. Nah mamanya protes, ya bapakmu juga diam saja. Karena buat bapakmu diam itu emas, silent is golden. Jadi katanya diam itu emas kan, kekuning-kuningan. Padahal nggak semua yang kuning kan emas. Yang kita buang tadi pagi kuning juga kan maksudnya ya. Nah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu kemudian dengar ini, terus kemudian begini, kita salah, kita diusir, tapi Tuhan baik. Ya tadinya kita nutup pakai daun-daun, tapi tahu kalian, Adam ngomong sama Habil sama Kain, Tuhan itu jahitin kita pakai itu, kulit domba. Habil menangkap Bapak Ibu. Kain mungkin berkata, oh ceritanya bagus ya, oh bagus ya, oh bagus. Tapi tidak nangkap sesuatu, sorry ya. Berapa banyak orang dengar khotbah, cuman bagus ya. Tapi pertanyaannya, saudara menangkap yang ilahi enggak? Habil itu tangkap, direnungkan. Makanya dia pelihara itu kan gambaran penebusan dosa dunia. Oh saya baru tahu. Buat berikutnya lagi. Nah sekarang Bapak Ibu, coba ya. Kita akan lihat ayat yang kedua dari 48, Kejadian pasal 48. Sebentar kita lihat, sebentar ke sana. Ini yang kemudian dinyatakan. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Bapak Ibu, yuk baca sama-sama 2-3. Israel, yuk sama-sama yuk kita baca 2-3. Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Orang kalau sudah mau mati sakit parah, sakit berat, itu suruh duduk ngapain? Tapi nggak tahu kenapa ya.
soal warisan buat generasi berikutnya, itu ada kekuatan yang menggerakkan Yakub begitu luar biasa. Untuk blessing ini. Manasye dan Efraim. Dan kita tahu nanti yang aneh Bapak Ibu. Manasye kan anak sulung. Tapi justru yang diberkati dengan tangan kanan itu Efraim. Ya, nah Bapak Ibu, seperti saya tadi sudah katakan, dari 12 suku itu, nama Manasye dan Efraim masuk di 12 sukunya Israel. Menggantikan Yusuf. Dan Ilan, ya digantikan kemudian oleh yang lain. Nah, saya mau beritahu begini buat Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan, Pak Rubin, kenapa sih penting katakan ini? Nah, tadi saya sudah katakan, keluarga lagi diserang dengan cara yang luar biasa, terutama individualisme, keakuan begitu luar biasa. Makanya saya ingatkan kita jangan sembarangan ke depan, karena begini, yang kita lakukan itu akan mempengaruhi generasi berikutnya. Serangan lagi hebat, luar biasa sekarang. Nah sekarang saya punya pertanyaan sederhana. Apa sih yang harus kita buat untuk keluarga tetap kokoh di dalam Tuhan? Ya, salah satu bentuk daripada keakuan adalah selalu ketertutupan. Memang betul ya, kerajaan gelap itu kerajaan yang selalu menutup-nutupi, tidak mau terbuka. Oke, satu ayat sebelum saya akan masuk beberapa hal, setelah ini kita akan berdoa. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kita coba lihat sebentar ke sana. Warisan karakter penting banget. Gak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Tapi ada quote yang hebat dari seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Saya kaget waktu beliau berkata begini. Ini orang menurut saya sih layak ngomong beginilah ya. Karena kalau bilang ya finishing well di pelayanan, orangnya simple. Kalau ada pendeta mau belajar sederhana dari Billy Graham lah salah satunya. Salaman dengan 150 pemimpin negara, meninggal di usia 90-an lebih I think. Tapi orang ini berpengaruh di seluruh bumi ini. Khotbahnya enggak macam-macam, khotbah pertobatan, khotbah kerajaan Allah. Ya, saya lihat sebuah film dokumenter namanya Crown, menceritakan hidup dari istana Inggris. Ya, saya kaget karena Ratu Elizabeth undang beliau 2 kali untuk khotbah di hadapan keluarga istana. Ya, tapi memang orang ini luar biasa. Nah, saya tidak kultuskan dia, tapi beberapa kata-katanya itu saya renungkan betul-betul. Dia berkata begini, ini yang dia katakan. Kalau kekayaan hilang, hidup kita tidak akan hilang. Bisa dicari lagi lah. Ya, tapi kalau kesehatan hilang, pasti ada sesuatu yang hilang. Misalnya diabetes dipotong kaki satu, berarti akan ada sesuatu yang hilang. Jadi kalau kekayaan hilang, sudah jangan kecewa, jangan marah. Cari lagi lah, minta berkat dari Tuhan. Pasti Tuhan beri kok, kalau orang benar. Tapi kalau begini Bapak Ibu, kesehatan hilang, bisa ada sesuatu yang hilang. Operasi atau apa. Tapi saya kaget waktu dia tutup dengan kata-kata ini. Tapi kalau karakter hilang, semuanya hilang dalam hidup ini. Ya, saya renungkan ini, saya berkata, iya benar. Nah, Bapak Ibu, dosa individualisme ini salah satunya adalah menciptakan ketertutupan. Coba let's see Kejadian pasal 3. Ayat yang ke berapa ya? Coba saya cuma mau lihat aja. Ini peristiwa di Taman Eden. Ya, ayat ke-8. Coba. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, kita ini kalau dilawat Tuhan senang gak Bapak Ibu? Loh, kok gak senang? Saudara kalau dilawat Tuhan senang gak? Senang dong. Saya paling senang sekali dilawat Tuhan. Ya kan, senanglah dilawat Tuhan, sukacita, gembira. Tapi aneh, ini yang terjadi. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari apa Bapak Ibu? Ini gak ada badai loh, tenang, sejuk, enak. Cuacanya oke. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Keakuan itu selalu menciptakan ketertutupan. Sembunyi-sembunyi. Ya, saya tidak usah baca ayat berikutnya, nanti Tuhan tanya, where are you Adam? Kamu ada di mana? Ya kan? Tuhan tanya baik-baik, kamu ada di mana? Nah, orang sering nyerang, Pak, katanya Tuhan Maha tahu kok, Tuhan tanya, kamu ada di mana? Maafkan saya, Tuhan itu kalau tanya, bukan Tuhan tidak tahu, karena Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan mau supaya Adam tahu, dia tahu bahwa dia tahu, Adam tahu dia ada di mana. I repeat again.
Kalau Tuhan bertanya itu bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan maha tahu, yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan itu mau supaya manusia tahu, dia tahu bahwa dia tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu, dia tahu ada di mana. Orang kalau tidak tahu ada di mana, munafik. Sudah hancur ngakunya hebat. Sudah habis-habisan ngakunya kaya. Sudah sembarangan ngakunya baik-baik saja. Nah itu orang seperti ini susah ngalami lawatan Tuhan. Udah jujur saja. Tapi betul, individualisme itu selalu menciptakan ketertutupan. Makanya kita digiring ke situ, individualisme. Tertutup. Orang mau jadi Tuhan atas dirinya, capek Bapak Ibu. Gak bisa, kita stres, bunuh diri, mati, udah gak bisa. Akibat ketertutupan, apalagi yang terjadi? Saling menyalahkan. Ini loh dia, ini dia, gara-gara dia Tuhan, wanita ini yang kau tempatkan ini, dia masalahnya. Nah kemudian apa? Awas salahkan ular, ini dia yang nipu aku. Untung ular tidak salahkan kancil. Nanti kancil salahkan siapa? Nah ini yang disebut dengan lingkaran setan. Makanya kita saling tuding, saling menyerang, saling menyalahkan, saling membantai dengan segala cara. Karena ini serangan luar biasa terhadap kita. Ya akibatnya apalagi? Kesulitan ekonomi nanti. Pastilah porak-poranda semua. Makanya Tuhan berkata, kamu terkutuk karena engkau. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Terkutuk karena engkau akan berpeluh. Engkau akan berkeringat. Engkau akan makan dari hasil yang gak ada berkat sama sekali. Nah itu akibatnya. Ini yang disebut dengan beberapa hukum dosa. Makanya keakuan, ketertutupan, saling menyalahkan. Kemudian apa? Secara ekonomi. Kalau saya ngomong ekonomi bukan hanya duit. Tapi usaha pernah nggak ada lihat orang? Usaha gagal terus, bangkrut terus, ngelakuin apapun gagal terus. Maaf, itu bukan hanya sekedar biasa. Bisa saja ada curse yang perlu dipatahkan. Kutuk itu ada Bapak Ibu. Dan ini tidak main-main. Makanya tadi saya katakan, berkat itu penting. Sorry, ya Life House sudah tidak mengukur berkat hanya melulu duit loh. Duit itu bagian kecil saja dari berkat. Nah sekarang pertanyaan saya, supaya keluarga menghadapi tekanan serangan gak gampang ini, apa sih yang harus kita lakukan? Ya nasihat firman sederhana saja, tapi ini penting banget. Saudara mesti lahir baru dengan cara apa? Jadikan Yesus itu sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak jadi penguasa tunggal dalam hidup kita, orang gak akan mungkin bisa kalahkan keakuan ini. Pak, praktisnya apa? Oh, praktisnya Yesus tuh bayangkan, punya semuanya, tapi rela turun ke bawah jadi hamba. Makanya Alkitab berkata, dia yang kaya jadi miskin, supaya dalam kemiskinannya kita jadi kaya. Dia yang benar jadi terkutuk dalam tanda petik, supaya kita yang dikutuk dapat kemudian memperoleh berkat. Selalu berpikirnya buat orang-orang lain, bukan buat dirinya. Nah itu karakter Kristus Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau ini tidak menjadi menjadi hal yang utama dalam hidup kita susah untuk menang. Ya, di tengah sistem yang sekarang ini individualisme begitu luar biasa. Oh ya. Ya. Nah, saya sarankan buat Bapak Ibu, yuk kembali. Oke, khotbah Yesus pertama Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Matthew chapter 4 verse 17. Coba kita lihat sebentar. Ini first dia berkhotbah, pertama kali dia berkhotbah, ini yang dia sodorkan buat kita semua. Ya. Dia rela kosongkan diri supaya orang jadi penuh. Sementara sekarang orang sukanya mengosongkan orang lain supaya dirinya penuh. Dia rela menjadi miskin supaya orang kaya. Sementara orang sekarang maunya memiskinkan orang supaya dia kaya. Ya itu kebalik semua kan sistem dunia ini. Ya, oh iya saya lihat, Pak Rubin itu kan terhadap orang. Enggak, antar keluarga sendiri juga banyak yang begini. Di pelayanan juga sekarang banyak. Yang pokoknya berpikir aku lebih besar daripada yang lain. Ya, saya lihat sekarang kompetisi gereja, sudah nggak sehat, nggak tahu. Saya terakhir ada di satu kota menangis karena lihat kompetisi begitu luar biasa. Sampai saya bilang ini gereja ini apa sebetulnya sih? Perusahaan atau apa ya?
Ya, semua pakai branding, wah segala cara dilakukan. Pokoknya ukurannya besar-besar, gua besar, yang kecil, yang lain kecil. Ya itu, makanya saya bilang individualisme ini ngeri Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang sama Pastor Wigan, kan saya ini sahabatnya dia sudah cukup lama. Jadi saya bilang, Gan, kalau kamu ada curhat apa, hati apa, ngobrol apa saja. Kita ngobrol dari hati ke hati, wong saya kenal lama. Cuman saya ingatkan, tetap ya Levos, komunalnya harus dikuatin, kekeluarganya harus kuat, saling harus kuat. Ya, nah kalau enggak ya kita enggak akan kuat. Karena realita hidup enggak gampang loh. Indah mungkin ngalami juga ya, pertempuran hidup dengan suami, dengan apa. Kita enggak gampang, kalau kita enggak saling menopang enggak bisa Bapak Ibu. Ya, saya kalau di sini tadi sendirian, enggak ada Bang Ruli, enggak ada yang lain. Ya saya kayak orang asing kan di sini. Untung ada Pak Budi, ada Abang, tadi ada Ko Edi peluk saya. Ya, kadang-kadang mau khotbah juga capek Bapak Ibu. Capek Pak Rubin, capek kadang-kadang. Puluhan tahun pelayan tuh kadang mau khotbah capek juga. Apalagi yang dikhotbahin gak mau berubah-ubah. Aduh itu capek lagi Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu pikir saya gak bergumul. Makanya kalau gak ditopang gak bisa. Saya kalau datang ke gereja sudah tahu. Yang cuek mana, yang gak mana. Gak enak. Datang ke satu tempat dicuekin itu gak enak banget. Tapi di sini enggak lah Bapak Ibu. Di sini enggak. Saudara punya leaders, orangnya care. Oh ini Pak Rubin curhat mau diperhatikan. Bukan. Saya pun lakukan itu sama orang lain. Kalau enggak gimana? Kita enggak ada sukacita, enggak ada saling memperhatikan. Gimana kita? Enggak akan kuat. Loh kembali ya. Ini khotbah Yesus pertama kali. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga apa? Sudah dekat. Bertobat itu bukan sekedar masuk surga atau neraka, tapi pindah kerajaan. Dimana yuk kamu pindah dari sistem dunia yang egois, yang individualisme, yang keakuan ini pindah pada kerajaan Allah. Siapa raja yang memerintah itu termanifestasi dari cara, nilai, tujuan hidup kita. Makanya dia disebut Adonai itu adalah the head of management. Tuan atas sebuah sistem. Itu teraplikasi pada cara, nilai, tujuan kehidupan. Jadi kalau saya lihat ya ada orang nilai cara, tujuan hidupnya keliru dari apa yang Tuhan mau, ya berarti dia tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Pak, tapi dia ke gereja, nggak ada urusan. Tapi dia beragama Kristen. Maaf, Kristen bukan agama. Tuhan nggak pernah bikin agama. Kristen itu cara hidup. Kalau agama nanti hanya hari Minggu. Sorry ya, Kristen itu tiap hari. Yang kedua, kalau kita mau mengalahkan spirit ini, supaya keluarga kita solid di tengah pertempuran tidak gampang. Saya tutup dengan ini. Bapak Ibu begini. Hiduplah berjalan dituntun oleh hukum roh Tuhan. Oke. Rom chapter 8. Kita coba lihat Roma 8. Ayat yang pertama. Saya sebentar selesai. Karena beberapa wajah berkata selesailah pendeta. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saya harus selesai. Nah kan saya bisa lihat wajah orang. Tidak perlu karunia kenabian. Oh dari sikap duduk saudara yang terima saya. Yang tidak saja saya tahu kok. Enggak lah, semua terima saya. Oke. Roma 8 ayat pertama. Nah ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang terhukum itu selalu maunya adalah apa? Menghukum orang lain. Karena posisi identitasnya hukuman dibawa kemana-mana. Makanya orang seperti ini selalu perkataannya negatif. Perkataannya selalu nyerang. Ya, sorry Bapak Ibu ya. Orang kalau selalu nyerang itu keterhukum di dalamnya. Ya, jangan kita pikir perbudakan sudah selesai di tahun 1865. Perbudakan masih ada sampai hari ini. Tahu Bapak Ibu budak? Budak itu karena selalu pengen lebih. Lebih sekian meter, lebih cap paspor, lebih barang, lebih gawai, lebih lagi apa, lebih apa, lebih. Makanya budak itu selalu membangun perbekalan dan piramida-piramida di Mesir. Karena orang tidak pernah puas. Dan budak selalu makan korban. Karena budak itu cepat mati. Karena nggak tahu waktu sabat. Ini saya ngomong spirit loh Bapak Ibu. Jadi 1865 ditetapkan oleh seluruh bangsa budak sudah selesai. Tapi masih cuman ganti ekspresi saja. Kan sekarang orang diperbudak. Diperbudak barang lebih, liburan lebih, cap paspor lebih, sekian meter lagi, sekian gede lagi, sekian nilai lagi, sekian nilai lagi, sekian nilai lagi. Tidak pernah puas. Nah itu penghukuman di dalam.
Saya kalau tidak putuskan cukup buat saya, limpah buat orang lain, saya belum Kristen. Kristen itu ini, cukup buat saya, limpah buat orang lain. Kalau dunia enggak, limpah buat saya, kurang buat orang lain. Kalau Kristen enggak, cukup buat saya, limpah buat orang lain. Itu pertempuran, enggak gampang. Enggak gampang. Teman saya berkata, kamu di Jakarta puluhan tahun kok begitu-begitu saja? Lah suruh apa? Ya apalah. Ah memang Tuhan enggak suruh apa-apa, suruh apa? Saya itu kalau Tuhan enggak suruh ya udah, diam aja. Ya begini aja. Nah itu enggak gampang Bapak Ibu. Oh iyalah. Saya pernah mau dikontrak khotbah sekian tahun dengan bonus apa kok. Ya, tapi marah sama yang ngundang. Kamu kok nilai saya kayak barang. Nilai saya dari persahabatan. Saya gampang untuk putuskan itu. Udah gampang. Kan enak gak kemana-mana cuma dikontrak aja. Nah ayat yang kedua. Saya selesai udah. Dari tadi sudah mau selesai gak selesai. Ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama boleh. Jemaat Life House yang diberkati 2-3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya ingatkan ya maju saja nggak apa-apa. Jangan minta izin, maju udah. Memang saya harus segera disuruh turun kok. Bapak Ibu tahu, mesbah keluarga tolong tetap dibangun. Jangan alasan sibuk ya, orang tua anak-anak. Tolong mesbah keluarga. Prinsipnya begini Bapak, siapa menang di alam roh, Pak Edi sudah maju. Jadi saya harus selesai kayaknya ya. Siapa menang roh di alam roh, dia pasti menang di alam jasmani. Kan tadi saya sudah katakan, kalau di belakangnya ini kekuatan setan, tidak ada yang bisa mengalahkan dunia ini. Kecuali kita disertai oleh roh Tuhan. Mari bangkit untuk kita kemudian berkata begini. Apapun kegelapan yang sedang menyerang, kita akan tetap menang. Karena Yesus bersama kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman. Tepuk tangannya senang karena saya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Boleh taruh tangan di dada kita. Atau Bapak Ibu boleh ekspresikan apapun. Tapi mari kita melihat. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Kekayaan orang benar. Kekayaan orang fasik akan datang kepada orang benar. Ini adalah nasihat yang hebat. Di dalam kita ada semua potensi yang tak terbatas. Tularkan itu buat anak-anak kita. Keteladanan penting, cara hidup penting, tujuan hidup penting. Karena mempengaruhi generasi berikutnya. Saya melihat dengan pandangan rohani melihat Indonesia nanti akan bangkit generasi yang memang takut akan Tuhan. Negeri ini akan dikdaya. Saya bermimpi dalam alam rohani saya. Saya melihat negeri ini akan menjadi negeri yang mengirim banyak misionaris pergi ke banyak benua. Tidak harus jadi pendeta. Mereka akan jadi ahli IT. Mereka akan jadi seniman hebat. Mereka akan jadi orang-orang di bidang masing-masing yang akan menyerukan Yesus itu Tuhan. Itu saya punya mimpi sekian puluh tahun dari sekarang. Hamba berdoa untuk semua kami yang ada di Life House Community. Di tengah peperangan yang tidak gampang. Kami tahu satu hal. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami akan tetap menang karena kami berjalan dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Berkati hari ini yang terpuruk, angkat kami kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang goncang Tuhan kuatkan kembali. Berkati komunitas ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan